Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Baik, di sini kami akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Arsanto, sebagai Kepala Duku di Daratan 3. Senangarom Minggir Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Noni Nafila Alikma dengan NIM akhiran 150. Saya Novia Aryani dengan NIM akhiran 147. Berikut wawancaranya. Baik, di sini kami sudah bersama narasumbernya langsung pada Bapak. Bersama dengan Bapak Arsanto, Kepala Dusun Daratan 3. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama Bapak menjabat menjadi Duku di Daratan 3? Lamanya kurang lebih 20 tahun. Cukup lama. Lumayan ya, lumayan. Terus tantangan terbesar Bapak alami untuk memimpin Dusun Daratan 3 ini dan bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Oh, tantangan nggak ada. Biasa saja. Kita hidup di dalam masyarakat ya seperti masyarakat biasa. Yang penting jalani, ditekuni, disyukuri. Yang penting untuk di masyarakat harus saling menghargai dan gotong royong. Itulah tujuannya. Kegiatan sehari-hari Bapak selain sebagai kepala dusun di Daratan 3 itu apa sih? Oh, macam-macam. Nah, ini sementara ya kalau ada pais di sawah ya di sawah. Kalau ada pembangunan ya kita berkecimpung di pembangunan. Yang penting kita komunikasi dengan masyarakat. Kalau yang baku untuk sehari-hari kita dalam pertanian, khususnya di bidang konti. Apakah kepala dusun selalu berada di kantor kelurahan? Oh, kalau duku enggak harus kantornya ya 24 jam di rumah. Kalau di kelurahan ya pun biasanya kalau ada undangan atau istilahnya panggilan mendadak, kalau kantor dan punya Pak Duku itu kantornya ya di rumah 24 jam. Jadi kita benar-benar untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu aja. Terus bagaimana komunikasi Bapak dengan warga setempat, apakah baik atau gimana? Tergantung. Kalau kita itu menyikapi apa-apa itu kita komunikasinya dengan, sekarang kan ada RT RW, berarti kita harus bersama dengan RT RW. Kalau dengan ibu-ibu ya di Dasar Wisma nih. Kalau istana anak mudanya ya di Bayang Taruna. Itu yang penting kita akan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga kebutuhan yang kerukunannya. Apakah di tingkatan Dusun Daratan 3 itu masih banyak pakai RT RW-nya di tiap bulannya atau apa? RT RW adalah panjang tangan dari pemerintahan yang paling bawah. Jadi di bawahnya itu ada RT RW. Kalau di Daratan 3 ada RW-nya 3 RW, RW-nya ada 6. Jadi cukup lumayan banyak wilayahnya, luas. Penduduknya kurang lebih sekitar 480-an jiwa. Harapan Bapak untuk masa depan di Dusun Daratan 3 ini apa? Pesan yang ingin disampaikan untuk dusun ini? Kalau harapan ya kita jalani. Masalahnya kita sudah terprogram dengan adanya dana desa. Jadi kita duduk mengikuti kegiatan yang ada di kelurahan. Makanya LPSDS-nya sudah terbentuk 5 tahun yang lalu. Jadi kita tinggal melaksanakan dari kegiatan dana desa yang rutin tiap tahunnya. Itu dari sumbernya dari kelurahan, dana desanya. Kalau pembangunannya ya kita tetap berkelanjutan untuk membangun masyarakat. Sekarang tiap-tiap RT sudah punya program untuk bangun sendiri-sendiri. Menurut Bapak, apakah dusun Daratan 3 ini sudah cukup maju, dan apabila belum, bagaimana solusi Bapak? Kalau Daratan 3 sudah cukup maju dibanding dengan desa yang ada di Labuan Harum. Makanya tanggal yang kan ada 9 ribuan. Kami itu
termasuk dusun yang maju. Masalahnya kita kan punya kelurahan dan yang termasuk istilahnya bahasanya pemerintahan ibu kotanya kelurahan Sinarum dan juga itu cukup sudah menonjol tuh untuk pembangunannya. Kan banyak generasi muda yang merasa bahwa Duko itu pekerjaan yang kurang keren atau kurang bagus. Nah, menurut Bapak apa yang justru membuat peran Duko itu penting dan bernilai untuk masa depan anak muda? Oh, jangan dulu menerima masukan dari yang tidak tahu. Kalau yang betulnya untuk tolak ukur maju dan tidak menggairahkan itu tergantung pada diri kita. Kalau dari anak muda itu sekarang Bapak itu cukup lumayan dan menunjukkan dari hasilnya. Contohnya sekarang kali kita mendaftar tanggulnya kita sudah termasuk di golongan 2A. Tadi standarnya pasti dan kita dapat kesejahteraan dari pemerintah desa itu sekitar 1 hektar untuk istilahnya sawah bongkok. Jadi kalau kita gunakan sebaik-baiknya itu menjadi sekarang ini istilahnya ngetrend rasanya untuk kegiatan ini. Sekarang ya jangan dianggap sebelah mata memandangnya. Kalau Pak Beko itu sekarang ya cukup enak rasanya dibantu dengan RT/RW. Jadi kegiatannya tidak seperti dulu. Dulu apa-apa dijalani sendiri, sekarang ya dibantu dengan Pak RT/RW. Jadi komunikasinya akan tersambung dengan kegiatan di kelurahan, Pak Ibu dan RT/RW akan lancar. Tuh. Di sini tuh ada kegiatan posting gitu nggak Pak? Misalnya ada setiap tahun pasti ada ini, ada ini. So, kita kan punya program. Nah, dulu rutin, sekarang udah ada poli, ada apa. Kalau kegiatan rutin ya kita punya sanggar yang tiap tahun kita mengadakan ulang tahun itu ada beliau yang punya kebanggaan ikon kita dari desa datang 1/3 khususnya itu dari ikonnya kan sadar beliau dengan jadilannya dan sanggarnya. Jadi kita itu punya event tiap tahun. Kalau olahraga ya mudah-mudahan kemarin udah 3 tahun, 2 tahun kita belum terus mengadakan turnamen, mudah-mudahan tahun besok bisa mengadakan lagi. Makanya kita mau video kita kan terus bentuk dengan dana. Soalnya kita dana harus cari sendiri loh. Nah, itu seperti itu. Jika suatu hari ada anak muda yang ingin menjadi dukuh, apa kualitas atau sikap yang menurut Bapak harus mereka miliki? Ya kalau anak muda yang sekarang itu kan mayoritas sekarang itu dukuh itu malah anak muda. Dari Pak Bandar, kurang benar. Itu ada 94-an sekarang itu yang baru-baru ini diangkat. Itu anaknya malah baru yang itu 22 tahun. Berarti kan masih muda sekali. Nah itu ada sekitar 4 itu masih di bawah umur 30 tahun. Berarti aku masih muda-muda. Nah itu kalau saya ya cukup menjanjikan. Itu menjanjikan. Ya istilahnya kalau kerja itu gimana mau banyak minat ya tidak dipandang mudah ya kalau coba itu enak daripada kita ya kerja cepat sekarang. Yang penting kan kita punya perlindungan selama kita masih muda, mau kita umur 24 tahun, nah nanti kita masih kerjanya kan 36 tahun loh. Nah itu kita ambil berapa pensiun, berapa pesangon, nah itu sekarang udah ada kerjanya untuk pagi itu dapat pesangon seperti itu. Jadi kan ya itulah yang jadi sekarang banyak anak muda yang tertarik masuk ke perangkat desa. Gitu. Di sini tuh umatnya tuh hanya Islam atau Katolik saja atau dua-duanya, dan bagaimana komunikasi antar dua umat? Kalau di daerah 3 cukup bagus toleransinya, di tiap-tiap hari raya saling berkunjung, itu suatu toleransi yang tidak bisa kita pungkiri. Masalahnya untuk gotong royongan masyarakat daerah kita
cukup bagus untuk umat Islam, umat Katolik, kita saling menghargai. Khususnya di negara tiga kan ada 3 agama, 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik. Dan di dalam 3 itu mayoritas agamanya Kristen Katolik. Jadi 85% kita banyak yang Nasrani seperti itu. Berarti tidak pernah ada kejadian tidak dilarang antara tetangga satu juga. Semenjak saya mimpin dan dulu yang belakang dulu yang belum ada. Semenjak saya ini udah mau pensiun, udah belum ada kejadian yang istilahnya masalah toleransi, masalah agama. Belum pernah. Kita tetap jaga kegotong royongan dan kesatuan. Makanya di tiap-tiap RT kita jadi tokoh-tokoh yang bisa membawa keadaan RT-nya itu sejuk dalam beragama, ada utara perdamaian terus seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya wawancara kami. Sekian, tapi kami minta pesan singkat untuk generasi muda bagaimana dan saran Bapak untuk depan juga bagaimana. Oh ya, untuk saran kami menyarankan pada anak-anak generasi muda supaya belajar dengan sungguh-sungguh tentang ilmu yang tinggi-tingginya kan. Masalah nanti mau pengen menjadi perangkat desa, itulah cita-cita yang kita enggak sekarang ini. Itu menjadi sekarang sudah dipendidikan anak-anak muda yang istilahnya pikirannya jangkauannya yang luas. Masalah untuk kewilayahan, kemudian untuk pendudukan, nah itu nanti akan menjadi semangat untuk menjadi perangkat desa yang maju. Untuk saya Pak. Pesannya ya kami cuma titik, ya kita ya jangan tabu memandang sebelah mata pada belakang. Ini perangkat itu ya kita harus makanya kepala terbawah itu perangkat desa. Nah, itu yang terbawah. Kalau kamu minta ya udah ya jangan empati terus jangan sombong kok. Jangan merendahkan jabatan yang paling rendah itu. Masalahnya itu sangat-sangat penting di tingkat masyarakat. Itu aja. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Baik teman-teman, wawancara kita sampai di sini saja. Kepada Bapak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sekian wawancara kami bersama Bapak Arsanto. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.